BOP per departemen. Ya, biaya overhead pabrik per departemen. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, perlu kita ingat dulu, dalam suatu pabrik itu biasanya terdiri dari beberapa departemen. Ya, departemen itu bisa disebut juga bagian. Misalkan di pabrik benang ada bagian pemintalan, ada bagian pengepakan atau bagian pewarnaan dan lain sebagainya. Nah, karena adanya beberapa departemen itu, maka perlu disusun biaya overhead untuk masing-masing departemen. BOP per departemen itu dibagi menjadi dua, yaitu BOP departemen langsung dan juga BOP departemen tak langsung. BOP departemen langsung adalah BOP yang dibebankan kepada departemen tersebut. Misalkan di departemen produksi, biaya overhead pabrik di departemen tersebut ada berupa listrik atau bahan penolong dan lain sebagainya, dan itu langsung dibebankan kepada departemen tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari BOP departemen langsung. Sedangkan BOP departemen tak langsung adalah BOP yang dibebankan bukan hanya satu departemen, tapi multi departemen. Misalkan biaya gedung. Nah, suatu gedung pabrik itu kan bukan hanya digunakan untuk satu departemen, biasanya bisa digunakan untuk dua atau beberapa departemen. Makanya BOP untuk gedung itu termasuk ke dalam BOP tak langsung, karena tidak hanya dibebankan kepada satu departemen tapi kepada multi departemen. Selanjutnya, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan BOP departemen langsung dan tak langsung, yang harus kita lakukan adalah kita harus mendistribusikan BOP departemen tak langsung. Jadi yang akan kita bahas lebih dalam itu tentang pendistribusian BOP departemen tak langsung. Nah, harus kita distribusikan kepada masing-masing departemen. Nah, untuk mendistribusikannya ada beberapa dasar yang cocok digunakan. Pertama, menggunakan dasar biaya penyusutan gedung, atau bisa juga menggunakan dasar luas lantai, bisa juga menggunakan dasar jumlah karyawan, lalu bisa juga menggunakan dasar listrik atau KWH dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu dasar pendistribusiannya, maka kita dapat menyusun atau menghitung berapa alokasi untuk masing-masing departemen. Nah, setelah itu dasar untuk menghitung alokasi untuk masing-masing departemen itu rumusnya menggunakan rumus alokasi, yaitu dasar pengenaan per departemen dibagi total dasar per departemen dikalikan 100%. Jadi nanti tarifnya berupa persen. Nah, ini rumus alokasi perhitungan BOP departemen tak langsung. Ini harus diingat-ingat.
langsung ke contohnya untuk bisa lebih memahami dari bagaimana perhitungan alokasi departemen. Nah, berikut contohnya. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui ada 2 BOP tak langsung dari departemen tersebut. Pertama, biaya penyusutan gedung. Yang kedua ada biaya asuransi gedung. Nah, jadi nanti kita akan menghitung alokasi untuk masing-masing biaya tak langsung ini, biaya penyusutan dan biaya asuransi gedung. Dari soal di atas, itu dasar pengenaan yang digunakan adalah luas lantai. Maka rumus yang kita gunakan untuk menghitung tarifnya adalah luas lantai departemen dibagi total. Luas lantai dikalikan 100%. Nah, ini rumus dasarnya. Mari kita hitung masing-masing tarif untuk departemen. Departemen A memiliki luas lantai 300 dengan total keseluruhan luas lantainya 1000 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 30%. Sedangkan departemen B luas lantainya 400 dibagi 1000 dikalikan 100% sama dengan 40%. Sedangkan untuk departemen C luas lantainya berapa? 20 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 20%. Untuk departemen D 100 dibagi 1000 dikali 100%, maka ketemu 10%. Total dari alokasi ini harus 100%. Nah, itu perlu digarisbawahi juga. Nah, setelah ketemu tarif masing-masing, artinya apa toh? Nah, artinya untuk departemen A, BOP tak langsungnya itu 30%. Sedangkan untuk departemen B, tarif untuk BOP tak langsungnya adalah 40%. Departemen C 20%, departemen D 10%. Nah, setelah kita tahu tarif BOP tak langsung untuk masing-masing departemen, maka kita dapat menghitung pendistribusian biayanya. Di soal tadi diketahui biaya penyusutan penyusutan gedungnya adalah 600.000. Maka kita harus mendistribusikan biaya 600.000 ini untuk masing-masing departemen sesuai tarifnya tadi. Maka pendistribusiannya departemen A tadi menerima berapa persen? 30%. Maka 30% dikalikan 600.000. Bisa juga 30/100 dikalikan 600.
dikalikan 600.000. Nah, untuk departemen B 40 per 100 dikalikan 600.000. Dua puluh per 100 dikalikan 600.000 untuk departemen C, maka BOP nya 120.000. Dan terakhir untuk departemen D tadi 10% dikalikan 600.000, maka BOP nya sebesar 60.000. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya pengalokasian yang kita hitung, total dari biaya ini kalau dijumlah harus sebesar 600.000. Nah, selanjutnya setelah BOP tak langsung biaya penyusutan gedung, maka yang kedua adalah biaya asuransi. Tadi diketahui di soal biaya asuransinya adalah 300.000. Maka pengalokasiannya masih sama. Departemen A tadi tarifnya berapa? 30%, maka dikalikan 300. Berapa? 90.000. Untuk departemen B 40 per 100 dikalikan 300.000. 120.000. Departemen C 20% dikalikan 300.000. 60.000. Sedangkan departemen D 10% dikalikan 300.000, maka ketemu 30.000. Sama, total dari alokasi ini harus sejumlah 300.000. Sudah selesai tarif perhitungan BOP untuk masing-masing departemen. Nah, setelah kita tahu pendistribusian masing-masing biaya overhead tak langsung untuk departemen, maka kita bisa membuat tabel pendistribusian untuk lebih mempermudah kita dalam mengalokasikan. Kita buat tabelnya dulu. Golongan BOP untuk departemen A, departemen B, departemen C, dan departemen D. Untuk departemen A tadi berapa persen? 30%, B 40%, C 20%, dan D 10%. Golongan BOP-nya tadi di soal diketahui BOP langsung masing-masing departemen. Untuk departemen A berapa? 2.400.000. Departemen B 2.800.000. Untuk departemen C 1 juta, dan untuk departemen D 800.000. Nah, tadi yang kita hitung barusan adalah BOP tak langsung.
BOP tak langsungnya ada berupa biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk Departemen A tadi berapa? 180.000. Departemen B 240.000. Departemen C 120.000 dan Departemen D 60.000. Sedangkan untuk biaya asuransi Departemen A menerima 90.000, yang B 120.000, yang C 60.000, sedangkan D menerima 30.000. Maka total masing-masing BOP untuk departemen adalah BOP langsung dan tak langsung. Untuk Departemen A ini ditotal semua, yaitu totalnya 2.670.000. Sedangkan untuk Departemen B 3.160.000. Untuk Departemen C 1.180.000 dan untuk Departemen D 890.000. Nah, ini adalah tabel untuk pendistribusian BOP tak langsung dan langsung untuk masing-masing departemen.